Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Eti. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat-sehat kan? Masih tetap semangat belajar kan? Anak-anak, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolahan dengan belajar bareng. Anak-anak, di pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan video materi pembelajaran mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi keberagaman karakteristik individu yang terdiri dari 1. Keragaman ciri khas individu, 2. Keragaman sosial dan budaya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini Bu Guru akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi keberagaman karakteristik individu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, 3 tadi adalah tujuan pembelajaran PKN hari ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri apa yang kalian lihat dari gambar itu? Ayo, apa? Ya, benar. Mereka memiliki jenis kulit, warna kulit, rambut yang berbeda. Ini merupakan salah satu keragaman ciri khas individu. Mari kita bahas bersama. Ayo anak-anak, kita bahas bareng-bareng. Keragaman karakteristik individu itu ada 2. Yang pertama, keragaman ciri khas individu. Yang kedua, keragaman sosial dan budaya. Nah, ini yang dimaksud dengan keragaman ciri khas individu. Dengan ciri-ciri 1. Ciri fisik. Ciri fisik itu terdiri dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata dan hidung, dan bentuk tubuh. Kedua, sifat. Sifat itu meliputi 1. Periang, pemalu, penolong, rajin. Yang ketiga, kegemaran. Terdiri dari melukis dan membaca. Yang keempat, cita-cita. Cita-cita terdiri dari polisi, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kelima, sikap. Sikap yang harus dikembangkan yaitu bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Lalu, menghargai teman yang memiliki keterbatasan fisik, serta menghormati teman yang memiliki cita-cita yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial dan budaya itu ada 3. 1. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. 2. Agama. 3. Budaya.
Sekarang kita membahas yang pertama tentang keragaman sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Terdiri dari satu suku bangsa, di mana ada banyak suku bangsa di Indonesia. Seperti di Jawa, ada beberapa suku Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, Madura, dan Tengger. Yang kedua, sikap yang harus dikembangkan terhadap keragaman suku bangsa yaitu 1. Bangga mengakui suku bangsa ayah dan ibu. 2. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa. 3. Saling menghargai dan menghormati dengan suku lain. 4. Menyapa tetangga atau teman yang berbeda suku. 5. Membantu tetangga atau teman yang mengalami kesulitan tanpa memikirkan suku bangsanya. Selanjutnya, keberagaman sosial dan budaya yang kedua yaitu agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, yang terakhir ke-6 yaitu Konghucu. Lalu, sikap yang sebaiknya kita tunjukkan terhadap keberagaman agama yaitu 1. Menghormati teman yang sedang beribadah. 2. Memberikan kebebasan teman untuk beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. 3. Menolong teman atau tetangga tanpa membedakan agama. Selanjutnya, keberagaman sosial dan budaya yang ketiga yaitu tentang budaya. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang di Indonesia itu ada 1. Bahasa daerah. Bahasa daerah itu digunakan oleh suku tertentu di suatu wilayah. Yang kedua, lagu daerah. Lagu yang dinyanyikan dalam bahasa daerah suatu wilayah. Contohnya, lagu daerah Bugong Jumpo. 2. Solet Ram. 3. Suwe Ora Jamu, dan lain-lain. Yang ketiga, tari tradisional. Tari tradisional yaitu seni tari yang biasanya dipentaskan oleh acara adat. Contohnya tari tradisional Saman, Tortor, Sekapur Sirih, Jaipong, dan lain-lain. Yang keempat, alat musik tradisional. Alat musik yang dimainkan dalam berbagai upacara adat atau sebagai pengiring pertunjukan tari tradisional. Contohnya tifa, gendang, angklung, sasando, dan lain-lain. Yang kelima, rumah adat. Rumah adat itu tempat tinggal suku di suatu wilayah. Contohnya Honai, Tongkonan, Omo Sebuah, dan rumah gadang. Yang keenam, senjata tradisional. Senjata tradisional itu adalah alat yang digunakan untuk berburu oleh suatu suku. Contohnya keris, rencong, golok, suri, dan badik. Lalu, bagaimana sikap terhadap keragaman suku budaya di Indonesia? Sikapnya bagaimana? Sikap terhadap keragaman budaya yaitu 1. Bangga terhadap keragaman budaya Indonesia. 2. Ikut melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkan kepada masyarakat asing. 3. Saling menghormati dan menghargai budaya dari suku lain. 4. Gemar menonton pertunjukan budaya daerah lain dan sebagainya.
Maka dari pembahasan yang kita bahas bersama tadi tentang keberagaman karakteristik individu, maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman dalam masyarakat adalah suatu yang wajar. Allah menciptakan manusia dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Setiap orang juga dilahirkan di berbagai daerah dengan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Itulah kesimpulannya tadi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata Bu Guru yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Anak-anak tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.